Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Rizka Isnintias. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kredit mikro dan pemberdayaan perempuan. Studi kasus yang saya pilih yakni berjudul Impact of Microcredit Programs on Women Empowerment in Bangladesh, a Comparative Study of Grameen Bank and BRAC. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya keterbatasan dan disparitas yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di Bangladesh, baik dari segi pendidikan, kesehatan, pendapatan, maupun partisipasi dalam dunia politik. Hal ini diperkuat dengan adanya data bahwa 83% perempuan memiliki kontribusi perekonomian yang rendah, 44% memiliki akses yang rendah terhadap sumber daya, dan 93% perempuan memiliki kepemilikan aset yang buruk. Lebih dari itu, perempuan juga memiliki akses yang terbatas dalam investasi keterampilan, pengetahuan, dan pembelajaran. Hal ini menyebabkan perempuan di Bangladesh memiliki ketertinggalan dan keterbatasan, sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, perekonomian yang lebih lambat, dan taraf hidup masyarakat yang lebih rendah. Padahal, populasi perempuan di Bangladesh memiliki proporsi sekitar setengah dari total populasi masyarakat Bangladesh. Melihat adanya potensi tersebut, menyebabkan pemberdayaan perempuan atau keterlibatan perempuan secara aktif dalam kegiatan ekonomi di Bangladesh sangat diperlukan. Mengingat untuk kebutuhan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan bangsa. Program kredit mikro merupakan cara yang efektif dalam pelibatan perempuan terkait proses kredit. Sebagian besar program ini diperuntukkan bagi perempuan yang memiliki akses terbatas dalam kredit, kesempatan kerja, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Melalui program ini, individu perempuan miskin akan digabung dengan yang lainnya, sehingga terbentuk kelompok. Secara lebih lanjut, dalam kelompok tersebut akan diberikan fasilitas training. Selain itu, juga dilakukan pengarahan kepada kelompok tersebut untuk menabung sedikit demi sedikit, serta dilakukan program yang bertujuan untuk membantu yang bersangkutan dalam menemukan pekerjaan agar mendapatkan penghasilan. Di Bangladesh sendiri memiliki beberapa lembaga keuangan kredit mikro, seperti Grameen Bank and BRAC. Grameen Bank sendiri, pada tahun 1976, Profesor Muhammad Yunus meluncurkan proyek penelitian untuk memeriksa kemungkinan rancangan sistem kredit yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat miskin pedesaan. Secara lebih lanjut, pada tahun 1983, proyek ini resmi berubah menjadi bank independen. Hingga saat ini, Grameen Bank memiliki 8,39 juta peminjam aktif, di mana 97%-nya merupakan perempuan. Grameen Bank beroperasi melalui 2.567 cabang di 81.386 desa yang ada di Bangladesh. Sedangkan BRAC sendiri merupakan salah satu organisasi non-pemerintah. Hingga saat ini, BRAC mampu melayani 4,39 juta masyarakat Bangladesh dengan mayoritas peminjamnya adalah perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi dampak program kredit mikro pada pemberdayaan perempuan di Bangladesh, terutama di daerah pedesaan, melalui studi perbandingan antara Grameen Bank dan BRAC. Kredit mikro merupakan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu, terutama individu yang memiliki permasalahan finansial, yakni kaum miskin. Implementasi dari kredit mikro umumnya sering disarankan. Hal ini dikarenakan kredit mikro dapat digunakan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan adanya kredit mikro akan memungkinkan terjadinya siklus ekonomi positif. Hal ini dapat terjadi karena pinjaman yang diberikan pada seseorang
akan dipergunakan dengan seksama, sehingga yang bersangkutan mampu menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut selanjutnya akan digunakan kemudian hari untuk melunasi pinjaman yang didapatkan dari lembaga keuangan mikro sebelumnya. Setelah melunasi pinjaman, peminjam dapat mengakses kredit mikro yang lain. Melalui siklus ini, akan meningkatkan daya beli dan pengakuan sosial. Lebih dari itu, dengan diadakannya kredit mikro juga mampu membawa dampak positif, seperti membuka peluang wirausaha, berkontribusi dalam perbaikan situasi rumah tangga, mampu meningkatkan kepercayaan diri individu yang kurang mampu, dan berperan dalam perluasan kapasitas individu tersebut untuk dapat memainkan peran yang lebih penting di dalam masyarakat. Sedangkan pemberdayaan perempuan oleh World Bank didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk dapat membuat pilihan serta merealisasikannya dalam bentuk tindakan, sehingga mampu menghasilkan hasil yang diinginkan. Inti dari pemberdayaan ini adalah pengembangan kapasitas individu dan aset kolektif, mampu meningkatkan efisiensi dan keadilan dari organisasi atau institusi dalam konteks pengaturan kelembagaan akan penggunaan aset. Lebih dari itu, pemberdayaan ini juga memiliki keterkaitan antara pengaruh individu terhadap sosial dan norma budaya yang ada dalam masyarakat. Keterkaitan kredit mikro dan pemberdayaan perempuan seringkali dikaitkan dengan bagaimana kredit mikro mampu mengarahkan pemberdayaan perempuan. Melalui kredit mikro, pinjaman yang didapatkan akan digunakan sebagai modal kegiatan, baik dalam bentuk usaha mikro maupun produk pertanian, sehingga perempuan tersebut mampu menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Pendapatan tersebut akan berkontribusi dalam perekonomian rumah tangga serta komunitas. Lebih dari itu, dengan adanya kredit mikro juga dapat mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Tangail, Bangladesh, sehingga metode sampling yang digunakan adalah cluster atau stratified sampling. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dengan jenis pertanyaan yang sama diberikan kepada seluruh responden. Dikarenakan kebanyakan responden merupakan perempuan penderita buta huruf dan tidak tahu bagaimana cara untuk membaca ataupun menulis, maka dilakukan wawancara kepada responden perempuan secara pribadi dan door-to-door. Pada penelitian ini, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari anggota perempuan Grameen Bank dan BRAC yang mengambil pinjaman pada salah satu dari pihak tersebut. Terdapat total 100 responden yang terdiri dari 50 responden untuk masing-masing baik dari Grameen Bank maupun BRAC. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah, internet, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan topik penelitian sejenis. Dalam penelitian ini, digunakan analisis presentase dan uji pertitas untuk analisis dan interpretasi data. Sedangkan, analisis studi dilakukan melalui respon dan jawaban terhadap kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden yang menerima mikrokredit, baik dari Grameen Bank maupun BRAC, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan usia, responden yang mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank didominasi oleh perempuan dengan usia antara 41 hingga 50 tahun. Sedangkan untuk BRAC sendiri didominasi oleh perempuan dengan rentang usia antara 20 hingga 30 tahun. Demografi berdasarkan kualifikasi pendidikan menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank didominasi oleh perempuan yang memiliki keterbatasan berupa buta huruf. Sedangkan untuk BRAC sendiri didominasi oleh perempuan dengan tamatan sekolah dasar untuk kualifikasi pendidikannya. Demografi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga,
perempuan yang mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank didominasi oleh perempuan dengan jumlah anggota keluarga antara 5 hingga 7. Sedangkan untuk perempuan yang mendapatkan pinjaman dari BREK didominasi oleh perempuan yang memiliki anggota keluarga antara 2 hingga 4. Sedangkan untuk demografi responden berdasarkan jumlah anak, perempuan yang mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank didominasi memiliki anak sejumlah 3 hingga 5. Sedangkan perempuan yang mendapatkan pinjaman dari BREK didominasi memiliki 0 hingga 2 anak, di mana anak-anak tersebut ini didominasi dengan anak yang sedang bersekolah. Berdasarkan survei responden mengenai kemampuan dalam pengambilan keputusan, yang pertama, mengenai kebebasan beropini dalam keluarga, membuktikan bahwa hampir 100% responden memiliki kebebasan beropini dalam keluarga yang bersangkutan. Yang kedua, berdasarkan pembelian atau transaksi kecil tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada suami, membuktikan bahwa 98% responden dapat melakukan pembelian atau transaksi kecil tanpa berkonsultasi kepada suami terlebih dahulu. Yang ketiga, mengenai kepemilikan suara. Terkait keputusan bekerja di luar rumah, membuktikan bahwa mayoritas lebih dari 50% responden tidak memiliki suara terkait keputusan bekerja di luar rumah. Yang keempat, terkait kepemilikan suara mengenai transaksi berupa pembelian atau penjualan kekayaan, menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden memiliki suara mengenai transaksi berupa pembelian ataupun penjualan kekayaan. Dan yang terakhir, terkait menyekolahkan anak, membuktikan bahwa lebih dari 70% responden memiliki suara dalam keputusan menyekolahkan anak yang bersangkutan. Berdasarkan kepemilikan aset, dapat diketahui bahwa sebanyak 74% responden yang mendapatkan pinjaman baik dari Grameen Bank maupun BREK tidak memiliki lahan atas nama pribadi responden. Dalam kepemilikan aset pribadi, sebanyak 78% responden yang mendapatkan pinjaman baik dari Grameen Bank maupun BREK memiliki aset pribadi. Dan terkait kepemilikan tabungan pribadi responden, sebanyak 76% responden yang mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank memiliki tabungan pribadi. Sedangkan untuk responden yang memiliki ataupun mendapatkan pinjaman dari BREK, sebanyak 70% memiliki tabungan pribadi. Demografi berdasarkan hak suara, dalam kategori kebebasan atau pemberian opini, hampir 100% responden merasa bahwa memiliki kebebasan beropini dengan nyaman walaupun sedang bersama suami yang bersangkutan. Hal ini juga diikuti dengan hampir 100% pula responden yang merasa bahwa anggota keluarga yang bersangkutan ini mendengarkan ide dan opini yang diberikan oleh responden. Sedangkan dalam hal pendengaran ide dan opini responden di tengah masyarakat menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden merasa bahwa ide dan opininya didengarkan di tengah masyarakat. Demografi berdasarkan mobilitas menunjukkan bahwa seluruh responden, baik yang mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank maupun BREK, memiliki mobilitas secara independen dan dapat bepergian dengan nyaman ke desa lain tanpa meminta izin dari suami ataupun anggota keluarga yang bersangkutan. Sedangkan lebih dari 70% responden, baik yang mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank maupun BREK, merasa dapat bepergian dengan nyaman ke pasar tradisional tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Jika dilihat dari alasan pengambilan kredit mikro, mayoritas responden yang meminjam, baik dari Grameen Bank maupun BREK, memiliki alasan untuk kepentingan rumah tangga. Namun, terdapat beberapa alasan lain, seperti sebagai modal dalam memulai bisnis, mempromosikan atau mendukung bisnis yang telah ada, dan kepentingan edukasi. Hasil kuesioner membuktikan bahwa rata-rata responden merasa jika melalui pinjaman yang diberikan,
baik oleh Grameen Bank maupun BRAC, mampu menurunkan level kemiskinan hingga pada batas tertentu. Secara lebih lanjut, berdasarkan survei yang dilakukan, mayoritas responden juga merasa bahwa melalui pinjaman yang diberikan, baik oleh Grameen Bank maupun BRAC, memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan keluarga hingga batas tertentu. Berdasarkan analisa tersebut, didapatkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 untuk kedua bank. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara pendapatan baik sebelum dan sesudah bergabung dalam program mikrokredit dari kedua bank tersebut, yang secara lebih lanjut menunjukkan bahwa kredit mikro tersebut memiliki peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan keluarga yang bersangkutan. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program keuangan mikro memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan pedesaan di Bangladesh. Hal ini dibuktikan melalui adanya peningkatan signifikan terhadap kapabilitas perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, kepemilikan aset, mengekspresikan pendapat di masyarakat, dan mobilitas setelah mengambil fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan mikro. Melalui penelitian ini juga terdapat beberapa saran, diantaranya yakni disarankan dilakukannya pemantauan penggunaan pinjaman oleh peminjam dan memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak disalahgunakan oleh suami yang bersangkutan. Yang kedua, lembaga keuangan mikro disarankan untuk turut membantu perempuan menemukan peluang bisnis dan area bisnis kecil maupun menengah melalui riset pasar serta mengadakan pelatihan teknis di daerah tertentu agar dapat meningkatkan pinjaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.